Haleluya, saudara-saudara. Dengarkan Habib Rizik masalah buta huruf. Kita lanjutkan pelajaran tadi kepada tentang ummiyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Nabi ummi, la ya'riful kitabah walal qira'ah, tidak tahu baca dan tulis? Jawaban yang pertama, karena di dalam Al-Quran ada keterangan kalau Nabi itu ummi. Yang kedua, karena di dalam hadis ada keterangan yang menunjukkan kalau Nabi mengakui bahwa beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah, karena dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah ada dalil, maka itu Ahlus Sunnah tidak akan melangkahi dalil. Kita terima dulu ketentuan dalil itu dengan iman, keyakinan, percaya. Nah, sekarang kita beranjak yang ketiga dengan akal. Karena yang menyerang ini pakai logika. Yang menentang daripada pendapat Ahlus Sunnah, mereka menggunakan logika. Menurut mereka, sifat tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak layak bagi seorang Nabi. Khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka pakai dalil tentang kesempurnaan akhlak Nabi. Ya, ini menjadi keributan dari waktu ke waktu. Masalah Nabi mereka nggak bisa baca tulis alias buta huruf. Lalu dikaitkanlah di dalam Alkitab Yesaya 29 ayat 12, yaitu ketika diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Saya sudah memuat video, Muhammad itu punya mujizat. Kata Somad, mujizatnya buta huruf. Nah, ini bukan masalah itu, Rizik. Ini buta huruf sampai mati, itu masalahnya. Di mana kita tahu bagaimana Allah menyatakan untuk kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh betul-betul berada pada akhlak yang sangat agung. Akhlak yang sangat agung adalah akhlak yang sempurna, tanpa celah, tanpa cacat. Jadi akhlak yang mulia tanpa cacat, tanpa celah. Berdasarkan catatan sejarah, siapapun ulama, kiai, zaman apapun tidak bisa membantah ini. Kenapa semua tertulis di dalam hadis yang mutawatir, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa beliau menikahi anak umur 6 tahun. Kemudian Quran surat 33 ayat 37 dia berzina sama menantu. Dan juga Quran surat ke-66 ayat 1 berzina dengan budaknya Hafsah Maria Kibti dan akhirnya dikawini. Bagaimana bisa itu terjadi? Mat Donditan, jawab semua kalian. Seluruh dunia maju untuk menjawab ini. Kalau memang kata Habib Rizik tadi adalah tanpa cacat, tanpa celah, sedangkan fakta berbicara lain, data berbicara lain. Ya. Baik. Sifat yang sangat agung adalah sifat yang tanpa celah, tanpa cacat. Sehingga sifat apapun yang menunjukkan kerendahan daripada pemiliknya tidak mungkin dimiliki oleh seorang nabi, khususnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang oleh karenanya, kamu pertanggungjawabkan dulu kenapa kamu tidak menikahi Firza Hussein. Malah kamu menikahi orang lain, wanita yang lain,
Sedangkan Firza Hussein itu sudah viral dan dia sangat menderita. Kak Emma tidak bisa menjawab kerinduan dia untuk menikahi dengan kamu. Malah wanita lain yang kamu nikahi reject. Di mana adab, akhlak kamu sebagai imam? Kamu itu imam besar loh, bukan imam kecil. Bukan. Mereka mengatakan bahwa sifat tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu satu sifat yang tercela, bertentangan dengan keagungan akhlak Nabi, kemuliaan sifat Nabi, sehingga mustahil Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nah sekarang, bagaimana Ahlus Sunnah menjawab itu? Tadi sudah pakai dalil Quran, sudah pakai dalil Sunnah. Sekarang unsur logikanya. Pertama, kita sepakat bahwa Nabi punya sifat sangat mulia, karakter sangat agung. Dan kita sepakat bahwa Nabi nggak mungkin punya sifat yang tercela. Dan kita sepakat, andai kata buta huruf itu sifat yang tercela, mustahil Nabi buta huruf. Andai kata buta huruf itu sifat yang tercela, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Pertanyaannya, sejak kapan tidak bisa baca, tidak bisa tulis menjadi sifat yang jelek bagi seorang manusia? Sejak kapan? Tidak jelek. Tetapi kamu menentang semua apa yang ditulis sejarah, yaitu hadis-hadis. Bahwa memang nenek moyangmu itu tidak bisa membantah tulisan yang telah dilakukan penelitian dan sejarah-sejarah yang dia lakukan. Bagaimana dia menghabisi orang-orang dan musuh-musuh politiknya waktu itu? Dan itu tidak terjadi zaman beliau sendiri. Setelah dia mati, apa yang terjadi? Bisa kamu tunjukkan data bahwa dia husnul khotimah, seperti yang dia doakan agar menjadi husnul khotimah. Tetapi apa? Kena sianida sama wanita Yahudi yang memberinya racun. Sahabatnya Abu Bakar sama juga diracun. Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Hasan, Hussein. Dan apa yang terjadi setelah itu? Penuh dengan kengerian. Mau apa untuk menjawabnya itu? Ya kalau sekedar menjawab begitu, seperti jawaban kamu ini, oh semua aman. Kejahatan ditutup dengan kebaikan. Gak bisa, Jik. Dulu mesti kita jawab. Kita jangan cerita zaman Nabi. Kita cerita kemarin zaman penjajahan di Indonesia. Banyak gak orang Indonesia yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Apa mereka tercela? Apa mereka buruk dengan sifat itu? Jangan lupa, sifat tidak bisa baca, tidak bisa tulis menjadi tercela dan menjadi buruk di era informasi yang membutuhkan bacaan dan tulisan. Tapi di zaman yang informasi belum... Bukan gitu cara narasinya, Jack. Buta huruf ya sudah, buta huruf. Emang buta huruf. Bukan dikaitkan dengan akhlak mulia. Apalagi dikaitkan dengan sampai mati buta huruf. Kok nggak ada keinginan untuk belajar? Bukan begitu caranya. Akui saja,
sama dengan kamu melakukan tipuan dan kebohongan nasab. Kamu mantan gagal jadi cucu Nabi. Kenapa kecanggihan teknologi ini memperandakan, mempermalukan kalian? Gitu, Beb. Bukan begitu, akui saja memang Nabi kita ini buta huruf, saudara-saudara. Kenapa? Katakanlah supaya Quran itu tidak dijiplak atau dikatakan bahwa Al-Quran ini begini-begini, sehingga tidak mungkin dong Quran itu dijiplak. Anda tahu Quran bukan kitab sejarah. Kenapa terlampau banyak kontradiksi? Apa yang ditulis di dalam Al-Quran dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab, jauh langit bumi, saudara. Begitu ribuan masalah yang bisa diungkapkan untuk mempermalukan. Apa yang dituliskan itu tidak sesuai dengan sejarah Alkitab. Satu-satunya cara, Quran itu menyempurnakan. Cerita yang tidak terjadi dibikin cerita. Nabi-nabi fiktif dikatakan, ini dari Allah. Bisa begitu. Sekarang ini akui saja bahwa apa yang kalian lakukan sekarang ini tidak pantas. Jadi begitu. Berkembang, bacaan dan tulisan tidak menjadi satu-satunya sebagai sumber informasi atau tidak menjadi sumber informasi yang terpenting di zaman itu. Buta huruf bukan satu celak dan satu cacat. Jadi ini yang perlu kita catat. Apa ada di zaman Nabi keterangan orang kalau buta huruf itu jelek? Orang kalau nggak bisa baca, nggak bisa tulis terbelakang. Apa betul di zaman itu baca tulis itu menjadi satu sarana komunikasi dan informasi yang terpenting? Ternyata kalau kita telusuri di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjadi sifat unggulan bukan baca tulis, tapi yang menjadi sifat unggulan adalah hafalan. Siapa yang hafalannya paling hebat dan badahiyah, kemampuan untuk menyusun satu ungkapan saat itu juga tanpa ditulis, itu yang menjadi unggulan di tengah bangsa Arab. Makanya dulu ada namanya pasar syair, pasar ukaz. Setiap penyair datang ke pasar nggak pakai nulis, saudara, ngarang langsung di situ pakai kepalanya. Orang bawa syair, dia jawab lagi dengan syair, saling berbalas syair tanpa ditulis. Kalau mereka berbalas syair pakai ditulis, nggak laku di tengah bangsa Arab. Ini ditulis, ngarangnya kelamaan. Sama dengan masyarakat Betawi dulu atau masyarakat Melayu yang suka bersambut pantun. Ngelamar mesti pakai pantun. Kalah pantun, lamaran ditolak. Nah kalau pantunnya pakai ditulis dulu di rumah, nggak laku. Itu yang zaman sekarang tuh, pakai ditulis dulu tuh. Kalau sekarang kan pantunnya palsu. Kalau dulu mas, pantas kitab suci itu tidak pantas. Sudah kedaluarsa dan hukum-hukumnya tidak bisa dipakai di zaman sekarang ini. Ya, narasi dan cara berpikir kamu yang sudah longor kayak begitu, Bib. Saya nggak tahu ini video-video begini nih. Baru kali ini, pantas. Bela mati-matian. Sudah salah dibela. Ini Muhyiddin ini, Habib sudah salah. Masih dibela sama kalian. Dan dianggap manusia mulia. Kenapa? Turunan. Astaga. Makanya Quran kalau syair-syairnya tidak menjunjung kebenaran.
di luar dari kebenaran itu. Beb. Kayaknya perlu juga kita dengarkan. Masyarakat Melayu pantun asli. Datang melamar pakai pantun. Jawab pakai pantun. Dibuat di situ juga itu pantun. Kalah berpantun, tolak lamaran, suruh pulang lagi belajar yang benar. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jadi ketika itu bukan tulisan yang menjadi unggulan, bukan. Badahiyatil ugul. Jadi bagaimana dia mampu mengarang saat itu juga, menyusun kata saat itu juga, dan bagaimana hafalannya itu kuat. Itu yang menjadi unggulan. Dan ini dimiliki oleh Nabi, saudara. Ini dimiliki oleh Nabi. Nabi setiap mendapat wahyu dari Allah, apa saja ayatnya, apa saja suratnya, begitu dapat wahyu, langsung Nabi hafal seumur hidup, tidak pernah lupa lagi. Nggak ada masyarakat Arab ketika itu yang hafalannya seperti hafalan Nabi. Ingat, tidak ada lupanya. Nah, ini yang Nabi miliki. Makanya orang-orang kafir terheran-heran, terkagum-kagum melihat tingkat hafalan Nabi Muhammad yang sedemikian rupa. Andai kata di zaman itu hafalan Nabi tidak kuat, maka berarti Nabi punya sifat yang tercela. Kenapa? Karena zaman itu hafalan itu menjadi sifat unggulan. Siapa yang punya sifat hafalnya kuat, berarti dia orang pinter, berarti orang cerdas, berarti orang hebat, berarti orang istimewa. Itu yang dimiliki oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di zaman Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, belum menjadi sifat utama. Belum. Nah, kenapa kamu sebagai turunan Kanjeng kok bisa baca? Malah kamu kuliah di luar negeri, di Malaysia. Sekalian aja kamu gantiin nabimu. Harus buta huruf dong. Ya, nggak juga begitu cara berpikirnya, saudara. Itu kan hanya mungkar nakirnya saya. Untuk mengecek cara berpikir Rizik ini harus saya ungkapkan seperti itu. Lebih daripada itu, benar nggak keyakinan dan agama itu? Benar nggak dia nabi? Mana ada nabi kayak begitu? Karena apa? Tidak ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Hanya itu saja sebenarnya saya ngomong. Nggak ada kaitannya yang lain. Ini kaitannya saya sebagai penginjil dan harus ngomong seperti itu agar bukan maksud untuk mempermalukan atau apa, menguji logika mereka ini, masalah ketidakmampuan Muhammad membaca tulis, itu saja. Yang nggak pantas jadi nabi, hukum dan undang-undangnya sudah kedaluarsa, pas hanya untuk zaman itu dan nggak pantas dimiliki, diterapkan dan dipakai hukum itu di zaman ini. Sudah nggak ada lagi. Betapa mengerikannya itu orang-orang yang kerja sebagai ini di Arab Saudi. Nggak pantas. Dan jangan ini lagi. Hukum-hukum memisahkan leher orang dari ini, gak usah lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.